Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Salim yang akan menyampaikan materi bahasa Arab di bab yang kelima, Ad-Darsul Khamisu. Pelajaran yang kelima, fil fasli, di dalam kelas. Ada apa ya yang ada di dalam kelas? Mari kita saksikan dan kita simak bersama videonya. Namun sebelumnya kita awali dulu belajar kita dengan berdoa. Berdoa bersama-sama dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tersebut Allah berikan kemudahan dalam mempelajari ilmunya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, silakan bisa disimak di buku paketnya halaman 44 ya. Dan siapkan alat tulisnya untuk mengartikan bersama-sama di percakapan 1 dan 2. Hiwarun, percakapan. Ini percakapan pertama dilakukan antara Umar dan Isa. Mandalika. Bila ada pertanyaan man, maka ini pasti ditujukan kepada orang. Mandalika yang artinya man itu siapa. Mandalika siapa itu. Dalika menunjukkan kata arti menunjuk sesuatu yang jauh ya. Dia tidak kenal, tidak tahu. Mandalika siapa itu. Dijawab oleh Isa, dalika Hasan, itu Hasan. Bila yang ditanyakan adalah laki-laki, pakainya dalika. Bila yang ditanyakan perempuan, maka pakainya tilka. Jelas ya? Lalu Umar bertanya lagi, mada amilah Hasan? Ya, ketika Umar dan Hasan itu melihat Hasan, ya, kemudian ditanyakan apa yang dilakukannya. Mada amilah Hasan? Apa yang dilakukan oleh Hasan? Isa menjawab, huwa katabad darsa. Dia menulis pelajaran. Ya, tidak usah menggunakan kata Hasan, tapi diganti dengan menggunakan kata ganti huwa, yaitu dia. Dia kembali kepada Hasan. Karena yang ditanyakan Hasan, apa yang dilakukan oleh Hasan? Huwa katabad darsa. Dia menulis pelajaran. Dia maksudnya Hasan. Kemudian Umar bertanya lagi, aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Ini aina ya, bukan uina. Mohon dibetulkan, aina Muhammadun, di mana Muhammad. Kalau ada pertanyaan aina, pasti itu menanyakan tempat. Aina Muhammadun, di mana Muhammad. Ya, huwa fil maktabati. Dia, ya, huwa karena ini laki-laki, Muhammad itu laki-laki, maka untuk kata gantinya adalah huwa. Kalau dia perempuan, maka harus hiya. Begitu ya. Huwa fil maktabati. Dia di maktabah apa? Perpustakaan. Dia di perpustakaan. Umar bertanya lagi, hal huwa qara'al kitab? Apakah dia membaca kitab? Ya, masih membahas tentang Muhammad ya. Nah, makanya menggunakan huwa lagi. Apakah dia membaca buku ya? Kitab itu buku ya, daftarun juga buku sama ya. Pertanyaan itu dijawab oleh Isa, naam ya, Muhammadun qara'al kitab. Muhammad membaca kitab atau membaca buku. Kemudian Umar bertanya lagi kepada Isa, hal Imrona amamal fasli jalasa alal kursi? Ya, Umar sekarang membahas bukan dengan Muhammad lagi, tapi membahas Imron ya. Apakah ini mempertanyakan Imron? Apakah Imron di depan kelas duduk di atas kursi? Ya. Dijawab oleh Isa, naam, Imron jalasa alal kursi. Ya, Imron duduk di atas kursi. Ya. Kemudian Umar tanya lagi, hal Salman? Ya, hal Salmanu laiba quradal qaddami fisahat, ya. Apakah Salman
Salman ini nama orang ya. Apakah Salman bermain kurotal kodam itu sepak bola? Ya, dapat kosakata baru ya. Kurotal kodam itu sepak bola. Ya, di halaman sahah itu di halaman. Apakah Salman bermain sepak bola di halaman? Isa menjawab, "Naam." Ya. Huwa laiba kurotal kodam. Ya, dia maksudnya Salman ya, yang ditanyakan tadi Salman ya. Huwa laiba kurotal kodam. Dia bermain sepak bola. Umar bertanya lagi, "Mada amila Musa?" Ya, tanya-tanya ya Umar ya, nanya temannya semuanya kepada Isa ya. "Mada amila Musa?" Apa yang dilakukan Musa? Sekarang yang ditanyakan Musa ya. "Mada amila Musa?" Apa yang dilakukan oleh Musa? Huwa, dijawab oleh Isa, huwa dakhalal fasla wa qara'al Qur'an. Dia masuk kelas dan membaca Quran. Subhanallah, luar biasa yang dilakukan Musa ya. Dia masuk kelas dan membaca Al-Qur'an. Ya. Lanjut ya. Sudah jelas ya untuk yang pertama. Kemudian untuk percakapan yang kedua, masih Umar dan Isa. Man tilka. Nah, sekarang diganti dengan tilka. Kalau tadi dalika ya. Man tilka, siapa itu? Namun karena di sini tilka, maka jawabannya pasti yang ditanyakan perempuan, nama perempuan ya. Man tilka, siapa itu? Ya, yang ditunjuk adalah perempuan. Oh, ternyata Umar itu menanyakan seorang yang bernama Fatimah. Dijawab oleh Isa, tilka Fatimah. Itu Fatimah. Mungkin dia tidak tahu ya, Fatimah itu wanita yang mungkin ada di seberang sana yang ditanyakan, itu tidak diketahui namanya oleh Umar. Maka ditanyakan ke sahabatnya Isa, "Mantilka, siapa itu?" Itu Fatimah. Umar bertanya lagi, "Mada amilat?" Ya. Kenapa pakai amilat bukan amilah saja? Karena Fatimah ini mu'anas atau perempuan, maka untuk kata gantinya pakai tak, diberi harokat sukun, amilat ya. Mada amilat, apa yang dilakukannya? Nya di sini adalah kembali kepada Fatimah. Apa yang dilakukannya? Isa menjawab, "Hiya dakhalat maktabata wa qara'at kitab." Nah, di sini kata gantinya dianya pakai hiya, bukan huwa. Kalau huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Karena untuk menjelaskan yang dilakukan Fatimah. Ya, dia ngapain ya? Dianya di sini kembali ke Fatimah. Hiya yaitu yang dimaksud adalah Fatimah. Kalau laki-laki huwa seperti tadi, ya. Hiya dakhalat, dia masuk ya ke perpustakaan dan membaca kitab. Ya, qiraat ya, pakai tak sukun semuanya ya. Karena kata gantinya hiya. Hiya dakhalat, ini kata kerjanya sama menggunakan tak sukun. Hiya pasangannya tak sukun ya. Setiap kata kerja yang didahului oleh hiya pasti di situ diakhiri dengan tak sukun. Hiya dakhalat maktabata wa qara'at kitabah. Jelas? Dia masuk ke perpustakaan dan membaca kitab. Umar, wa mada amila Sulaiman? Nah, sekarang yang ditanyakan Umar bukan Fatimah lagi, melainkan Sulaiman. Sulaiman itu laki-laki ya. Wa mada amila Sulaiman? Apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Nah, karena Sulaiman laki-laki, harusnya hianya ini berganti dengan huwa. Mohon diganti. Ini salah cetak, harusnya huwa. Karena Sulaiman ya. Nah, terbukti kata kerja berikutnya tidak pakai tak ya, tak sukun, tapi dahola saja. Maka jelas di depannya harusnya huwa ya. Mohon dibetulkan ya. Kata hiya ini diganti dengan huwa ya. Huwa dakhalal maktabah wa qara'al kitaba aidon. Ya. Huwa dakhalal maktabata wa qara'al kitaba aidon. Ya. Dia masuk ke perpustakaan dan membaca kitab juga. Jelas ya? Mohon ini diganti, dianya diganti. Lalu Umar bertanya lagi
kepada Aisyah. Mada amilat Aisyah firrohah, ya, firrohati, rohah, ya. Apa yang dilakukannya Aisyah? Nah, amilat Aisyah, sama ya. Aisyah itu perempuan, menggunakan kata ganti hiya, maka ya menggunakan tak sukun. Mada amilat Aisyah fi roha, ya, apa yang dilakukan Aisyah saat ya, istirahat. Ya. Hiya kharajat minal fasli wa dhahabat ilal maqsafi. Hiya itu dia kembali ke Aisyah. Dia ya keluar ya dari kelas dan pergi ke kantin. Maqsaf itu artinya kantin. Dia keluar dari kelas dan pergi ke kantin. Nah, yang dilakukan Aisyah itu ketika istirahat adalah keluar kelas menuju ke kantin. Umar ya bertanya lagi. Mada amilat fil maqsaf, ya. Umar menanyakan apa yang dilakukan Aisyah ketika di kantin. Mada amilat, apa yang dilakukannya? Nya di sini kembali ke Aisyah karena tak sukun artinya hiya di sini adalah Aisyah. Mada amilat fil maqsaf, apa yang dilakukannya? Nya Aisyah ya di kantin. Dijawab oleh Aisyah, hiya akhodat at'amatal khafifata wa akalat. Dia yaitu Aisyah, dia ya mengambil, atau di sini ya diartikan bisa membeli ya. Dia mengambil makanan khafifah, ini ringan, berarti makanan ringan. Dia mengambil makanan ringan dan memakannya. Ya, membeli ya, ke kantin kan beli ya. Dia mengambil atau membeli makanan ringan dan memakannya. Umar, wa mada amila Hasanun fil maqsaf, ya, apa yang dilakukan Hasan di kantin? Oh, ternyata yang di kantin tidak hanya Aisyah melainkan juga Hasan, ya. Nah, Umar bertanya, apa yang dilakukan oleh Hasan di kantin? Dijawab oleh Aisyah, ya. Nah, ini juga ya bukan hiya tapi huwa karena di sini Hasan, yang ditanya Hasan, ya, yang menjadi pertanyaan itu adalah Hasan, ya, yang ditanyakan itu Hasan. Huwa akhoda at'amata khafifata wa akala aidon. Dia ya mengambil makanan ringan dan memakannya juga. Tolong diganti ya. Huwa ini berarti huwa. Huwa akhodal at'amatal khafifata wa akala aidon. Ya, dia mengambil makanan ringan dan memakannya juga. Tolong diganti huwa ya. Nah, lalu Umar membuat pernyataan lagi. Undur ila Ibrahim wa Ammar. Ya. Lihatlah, ini perintahnya Umar kepada Aisyah. Aisyah, lihatlah kepada Ibrahim dan Ammar. Oh, ada dua orang, yaitu Ibrahim dan Ammar sama-sama laki-laki, ya. Nah, berarti ini adalah ya untuk dua orang. Kata ganti untuk dua orang adalah huma. Ya, Ibrahim dan Ammar, ya. Lihatlah kepada Ibrahim dan Ammar. Huma fisahati mada amila, ya. Keduanya, ya. Kalian berdua, keduanya fisahati di halaman, apa yang dilakukan? Ya, keduanya, maksudnya keduanya, huma itu keduanya ya. Yang dimaksud adalah Ibrahim dan Ammar, ya. Keduanya itu di halaman, apa yang dilakukan? Umar itu tanya seperti itu, ya. Kemudian Isa menjawab, huma laiba qurratal qadam, ya. Keduanya ya laiba qurratal qadam, sedang apa ini? Bermain sepak bola, ya. Keduanya Ibrahim dan Ammar tadi ya bermain sepak bola. Wa fil finai Maryamun wa Zainabun, ya. Dan di teras Maryam dan Zainab. Huma jalasata alal mak'ati. Untuk kata huma ini mudzakkar maupun mu'annas, laki-laki atau perempuan sama saja ya. Huma pakai huma ya. Huma jalasata
alal maq'adi. Ya. Pakai untuk huma yang perempuan pakai tambah ta. Panjang ya. Jalasata ya. Keduanya duduk di atas bangku. Ya, maq'adi itu bangku. Bedanya dengan kursi apa? Kalau kursi itu biasanya diduduki oleh satu orang. Tapi kalau bangku ini biasanya kursinya panjang gitu loh. Yang biasanya di teras-teras itu bisa bisa untuk duduk bareng-bareng. Nah, ini adalah maq'adi, bangku ya. Duduknya panjang, tempat duduknya panjang. Nah, gitu anak-anak, jelas ya penjelasan dari Pak Salim untuk diartikan. Nah, untuk tugasnya kalian mengartikan ya percakapan 1 dan percakapan 2 tadi yang Pak Salim sudah bacakan tadi, sudah artikan. Silakan diartikan, ditulis di buku paket kalian ya, di bawah tulisan Arabnya ini atau di sampingnya. Kalau nggak cukup di samping, di bawah tulisan Arabnya. Tulisannya tidak usah besar-besar, disesuaikan aja, yang penting terbaca dengan baik, yang rapi ya. Tugasnya itu ya, 2 percakapan, hiwar 1 dan hiwar 2 antara Umar dan Isa. Tolong silahkan diartikan atau diterjemahkan percakapan hiwar 1 dan hiwar 2 di buku paketnya. Anak-anak tidak perlu menyalin tulisan Arabnya dan tidak boleh menulis tulisan Indonesianya saja atau terjemahnya saja di buku tulis, tidak boleh ya. Nanti tak suruh mengulang lagi kalau ada siswa yang demikian. Jadi ditulis di buku paket ya, terjemahkan hiwar 1 dan hiwar 2, terjemahannya ditulis di bawah tulisan Arab ini ya, kalimat Arabnya ini atau di sampingnya ya, per kalimat ini ditulis seperti itu ya. Jelas anak-anak perintahnya ya. Saya ulangi lagi, tidak boleh ditulis, disalin tulisan Arabnya di buku tulis atau hanya menulis terjemahannya saja tok di buku tulis. Pak Salim tidak menerima ya. Ini supaya kalian bisa tahu ya kosakatanya itu, kalimat itu artinya apa, bisa tahu. Karena besok kalau ulangan Pak Salim akan mengambil dari bacaan-bacaan seperti itu dan disuruh mengartikan. Jelas anak-anak tugasnya ya. Bila kurang jelas langsung saja WA ke Pak Salim. Pak Salim siap menjawab dan menjelaskan. Ya, demikian yang bisa Pak Salim sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Demikian yang dapat Pak Salim sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.